Pengkajian status mental adalah bagian dari pemeriksaan klinis yang menggambarkan tentang keseluruhan pengamatan, pemeriksaan, dan kesan tentang pasien psikiatrik saat wawancara. Ia meliputi penampilan, pembicaraan, tindakan persepsi, dan pikiran selama wawancara. Baik, yang berikut adalah tujuan dari pengkajian status mental, yaitu yang pertama mengidentifikasi adanya perubahan atau abnormalitas dalam fungsi intelektual klien, isi pikir, judgement, alam perasaan, dan afek. Yang kedua yaitu menggambarkan status kehidupan klien di masa yang lalu. Yang ketiga melengkapi pengkajian perawat secara observasi dan penilaian pada saat interaksi. Pengkajian status psikologi yang pertama gambaran umum. Di dalamnya ada penampilan, cara bicara, aktivitas motorik, dan interaksi selama wawancara. Yang kedua ada status emosi. Di dalamnya alam perasaan dan afek. Yang ketiga pengalaman. Di dalamnya ada persepsi. Yang keempat berpikir. Di dalamnya ada isi pikir dan proses pikir. Yang kelima ada sensori kognitif. Di dalamnya yang pertama tingkat kesadaran, memori, tingkat konsentrasi dan berhitung, informasi dan intelijensi, judgement, dan insight. Berikut yaitu penampilan. Penampilan meliputi tampak sehat, sakit, agak sakit, kelihatan tua, kelihatan muda, kusut, dan seperti anak-anak. Hal yang dapat kita lakukan yaitu mengamati bentuk tubuh, postur, ketenangan, pakaian, dandanan, rambut, kuku, dan kecemasan dari pasien. Yang berikut, cara bicara. Cara bicara digambarkan dalam kecepatan produksi bicara dan kualitasnya, seperti banyak bicara, tertekan, lambat, gagap, dispersodi, spontan, keras, menonton, dan mutisme. Aktivitas motorik. Aktivitas motorik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tingkat aktivitas, yang kedua tipe aktivitas, dan yang ketiga gangguan psikomotor. Yang pertama tingkat aktivitas antara lain letargi, tegang, agitasi. Yang kedua tipe aktivitas antara lain TIC, grimacen, dan tremor. Yang ketiga, gangguan psikomotor dibagi menjadi 2, yaitu keterlambatan aktivitas dan peningkatan aktivitas motorik. Keterlambatan aktivitas antara lain hipokinesia, stupor katatanik, katalepsi, fleksibilitas serea. Yang kedua, peningkatan aktivitas motorik antara lain hiperaktivitasi dan gaduh gelisah. Interaksi selama wawancara. 1. Bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung, sudah jelas. Yang kedua, kontak mata, tidak mampu menatap mata lawan. Yang ketiga, defensif, selalu berusaha mempertahankan pendapat dan kebenaran dirinya. 4. Curiga, menunjukkan sifat atau perasaan tidak percaya pada orang lain. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gangguan alam perasaan dan efek. Gangguan efek atau suasana hati dengan manifestasi gejala-gejala mania dan atau depresi, klien dan gangguan alam perasaan biasanya akan didapatkan suatu keadaan sedih, ketakutan, putus asa, gembira, kelebihan, dan khawatir. Keadaan emosional yang berkepanjangan dan mempengaruhi seluruh kehidupan dan fungsi kehidupan. Yang pertama, mania. Gangguan alam perasaan yang ditandai dengan adanya alam perasaan yang meningkat atau keadaan emosional yang mudah tersinggung dan tersenggang. Dapat diiring perilaku berupa peningkatan aktivitas visio of ideal, penyimpanan seks, perilaku yang berhubungan dengan mania. Yang pertama, efektif. Gambaran berlebihan, peningkatan harga diri, dan tahan kritik. Yang kedua, kognitif.
ambisi mudah, terpengaruh, mudah beralih, perhatian, waham, kebosanan, pick off ideal. Yang ketiga, fisik. Gangguan tidur atau nutrisi tidak adapun peningkatan aktivitas dehidrasi. Yang keempat, tingkah laku efektif. Aktivitas motorik meningkat, kurang perawatan, seks berlebihan, dan bicara bertele-tele. Depresi, gangguan alam perasaan yang ditandai dengan perasaan sedih dan berduka yang berlebihan dan berkepanjangan. Perilaku yang berhubungan dengan depresi. Yang pertama, efektif. Sedih, cemas, apatis, perasaan ditolak atau bersalah, merasa tidak berdaya, putus asa, merasa sedih dan tidak berharga. Yang kedua, kognitif. Bingung, ragu, sulit berkonsentrasi, hilang perhatian dan motivasi. Menyelamatkan diri sendiri. Pikiran merusak diri sendiri. Yang ketiga, fisik, sakit perut, anoreksia, mual dan muntah, gangguan pencernaan, pusing. Yang keempat, tingkah laku aktivitas, menarik diri, isolasi sosial, iritable, atau mudah marah. Halo teman-teman, yang termasuk dalam persepsi adalah yang pertama halusinasi, yang kedua ilusi, yang ketiga derealisasi, yang keempat depersonalisasi, yang kelima agnosia, dan yang keenam gangguan somatosensori yang termasuk di dalamnya anestesia, paratesia, gangguan penglihatan, makropsia, dan mikropsia. Yang kedua adalah isi fikir. Yang terdapat di dalam isi fikir yang pertama adalah delusi, yang kedua adalah magical thinking, yang ketiga adalah ide nihilistik, yang keempat obsesi, yang kelima fobia, yang keenam hipokondriasis, yang ketujuh depersonalisasi, yang kedelapan sisi fikir, dan yang kesembilan siap fikir. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang proses pikir. Proses pikir adalah proses menentukan, memahami ingatan, dan penalaran. Proses pikir yang wajar mengandung arus ide atau simbol yang terarah dan bertujuan serta berorientasi pada realita. Cara mengkaji, observasi, arus pembicaraan klien dalam menyampaikan ide di masa yang akan datang. Kemudian, memori jangka pendek merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak mampu berkonsentrasi, klien selalu diam saat pertanyaan pertama kali diujukan, yang dibuktikan dengan pada saat perawat bertanya-tanya, apakah ibu suka mendengar lagu? Klien diam saja, kemudian pertanyaan diulang kembali, dan ibu menjawab iya. Kemudian yang terakhir, pasien dapat berhitung sederhana dibuktikan dengan pada saat perawat bertanya-tanya, pasien dapat berhitung dari hitungan 1 sampai 10. Dan ibu menjawab iya. Kemudian berhitung. Pasien dapat berhitung sederhana dibuktikan dengan pada saat perawat bertanya-tanya, pasien dapat berhitung dari hitungan 1 hingga 10. Judgment atau pertimbangan yaitu pasien akan diperiksa terkait kemampuannya menimbang suatu perkara dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan tersebut. Judgment meliputi kemampuan membuat atau mengambil keputusan yang adaptif dan konstruktif. Yang kedua, kemampuan untuk memahami kenyataan dan menggambarkan kesimpulannya. Dan yang ketiga, kayak kemampuan klien dalam keterlibatan pada aktivitas hubungan dan penentuan pilihan. Insight atau trigger adalah kesadaran dan pemahaman pasien terhadap keadaan sakitnya. Insight meliputi yang pertama kemampuan klien memahami asal atau inti dari suatu masalah. Yang kedua, kaji adakah penerimaan atau penolakan klien terhadap penyakitnya. Dan yang ketiga, apakah klien cenderung menyalahkan orang lain atau diri sendiri.